Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke minggu 12. Setelah sebelumnya kita udah bahas tentang analisa laporan keuangan yang vertikal, yaitu kita membandingkan antara akun atau pos satu dengan pos yang lain secara vertikal, dan kita menggunakan akun acuan ya yang ada di laporan keuangan neraca dan juga laba rugi. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisa laporan keuangan horizontal. Nah, kalau horizontal itu dia membandingkan dengan tahun sebelumnya, bukan dengan akun yang lain tapi dengan tahun sebelumnya. Jadi kan secara vertikal itu. Nah, tahun sebelumnya itu digunakan sebagai dasar dalam melihat pertumbuhan. Dengan rumus horizontal adalah H dikurangi H-1 dibagi H-1. Maksudnya akun tahun ini dikurangi akun tahun kemarin dibagi akun tahun kemarin. Itu. Jadi contohnya kalau kita mau tahu berapa sih peningkatan atau penurunan dari utang kita tahun ini, berarti kita bisa melihat utang tahun 2019, contohnya kita ngeliat 2019, utang tahun 2019 dikurangi utang tahun 2018 dibagi utang tahun 2018. Nanti kita bisa lihat tuh progresnya gimana, apakah kita tuh makin banyak utang ataukah turun utangnya gitu, prosentasenya berapa gitu. Oke, kita langsung ke contoh aja dengan rumus ini. Ini adalah laporan posisi keuangan atau neraca di Unilever. Nah, ini sudah diumumin ya. Jadi dia nggak rinci. Kan aset lancar itu ada banyak, ada kas, ada setara kas, ada piutang, ada persediaan. Tapi ini sudah pokok-pokoknya, gitu ya. Nah, kalau di laporan keuangan neraca itu kan seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, itu terdiri dari aktiva dan pasiva. Nah, ini adalah aktivanya aset, dan pasivanya adalah kewajiban dan ekuitas. Nah, aktiva dengan pasiva harus balance atau harus imbang, makanya di sini aset totalnya sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Terus gimana caranya kita mau ngitung prosentase perubahan atau progres dari setiap akun, yaitu H dikurangi H-1 berarti aset lancar. Kita lihat, kita ngitung aset lancar tahun ini dikurangi aset lancar tahun kemarin, yaitu jumlahnya adalah minus 35.005, yang artinya aset lancarnya itu turun dari tahun 2016 ke 2015 gitu. Jadi mungkin dia persediaannya berkurang, terus kemudian dia membayar sesuatu makanya kasnya berkurang gitu ya. Berarti ini aset lancarnya berkurang sejumlah 35.005, makanya minus. Terus kemudian prosentasenya berapa sih? Kalau prosentase tinggal kita bagi dengan H-1. Jadi minus 35.005 ya, hasilnya tadi ini kita bagi dengan tahun kemarin, yaitu 6.623.114. hasilnya minus 0,53%. Jadi berarti ini nggak sampai 1% ya, jadi terjadi penurunan sebanyak 0,53%. Begitu juga yang lainnya, aset tetap pun sama. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa rata-rata sih mengalami kenaikan. Ada yang mengalami penurunan itu aset lancar, dan di ekuitas ada saldo laba sebelum dicadangkan, itu ada minus. Jadi minusnya 2 itu. Jadi terjadi penurunan. Oke. Kemudian kita nggak sampai di cuma mengurangin aja, tapi kita juga harus bisa menganalisa. Menganalisa itu berarti kita bukan cuma baca turun gitu, tapi kita juga kira-kira kenapa ya turun gitu. Terus yang turun tuh yang bagian mana, apa yang menyebabkan turun kayak gitu. Nah, contohnya di sini kita melihat tuh tadi, oh ternyata aset lancarnya itu turun sebesar 0,53%. Nah, kalau kita breakdown di laporannya lagi, oh ternyata aset lancar kan terdiri dari kas dan setara kas. Aset lancar itu berarti semua aset yang dipunyai perusahaan yang bisa dengan mudah dikonversi menjadi kas, bisa dikonversi menjadi uang secara kas gitu, cash gitu ya.
Ibaratnya kalau perusahaan itu punya tanah, ya itu berarti perusahaan punya aset. Tapi apakah aset itu lancar? Enggak, karena dia tidak mudah dikonversi menjadi uang. Kita kalau mau jual tanah kan lebih susah daripada kalau kamu punya aset berupa emas gitu. Nah, itu kan lebih mudah untuk dijual. Nah, itu bisa jadi masuk ke aset lancar. Atau enggak, aset lancar bisa jadi piutang. Kamu ngutangin orang. Jadi aset lancar itu mudah dikonversi menjadi kas dan juga biasanya lebih ke jangka pendek gitu. Kenapa jangka pendek? Karena kamu punya tabungan. Nah, tabungan itu berarti masuk ke aset lancar karena kita kapanpun kita bisa ambil tuh tabungan. Tapi kalau kita punya depositonya 10 tahun, nah itu berarti kita masuk aset tidak lancar. Nah, aset lancar setelah di breakdown itu ternyata ada kas dan setara kas, ada piutang usaha itu kita mengutangin orang, terus piutang lain-lain, ada persediaan atau inventory, ada biaya dibayar di muka. Nah, setelah kita lihat breakdown dari laporan neracanya, ternyata kelihatan tuh, oh ternyata perusahaan itu terjadi penurunannya tuh di mana? Di kas dan setara kas, ada minus 254.324. Jadi terjadi penurunan kas sebesar minus 40,5%. Entah, dan dari sini kita bisa tahu tuh, oh ternyata kas perusahaan itu berkurang. Nah, akhirnya kita sebagai analis contohnya ya, kita bisa mencari tahu, oh kira-kira kasnya itu dipakai buat apa sih kalau bisa kas perusahaan berkurang kayak gitu. Terus kemudian selain kas dan setara kas, juga ternyata piutang lain-lainnya juga mengalami penurunan. Ya. Kalau mengalami penurunan itu sebenarnya ada baiknya, berarti ada banyak konsumen yang sudah bayar, makanya piutangnya jadi berkurang gitu ya, minus 71,6%. Namun setelah di total ternyata ada baiknya karena penurunan ini tidak terlalu signifikan pada total aset lancar, karena ternyata kalau di total itu penurunannya itu cuma 0,53%, yang berarti nggak sampai 1%. Jadi perusahaan kinerjanya masih bagus gitu ya. Kita jadi bisa ngasih kesimpulan gitu loh, oh perusahaan sebenarnya kinerjanya masih bagus kok gitu. Terus kemudian kita lihat lagi ke akun yang lain. Kewajiban lancar. Kita bisa lihat di situ kewajiban lancarnya itu mengalami kenaikan, yang artinya perusahaan tuh nambah utang gitu ya. Kalau dia meningkat kan berarti utangnya nambah, kewajiban lancarnya menambah. Kewajiban lancar itu berarti utang yang jatuh tempo bukan dalam waktu dekat, jadi utang jangka pendek, berarti kewajiban lancar. Berarti biasanya jatuh temponya tuh sebentar gitu, 1 tahun 2 tahun gitu ya, itu berarti kewajiban lancar. Setelah kita hitung ternyata ada kenaikan sebesar 7,41%. Nah, dengan seperti itu akan meningkatkan dan juga dan kewajiban jangka panjangnya juga naik sebesar 50,10%. Jadi 50% naik dari tahun sebelumnya kewajiban jangka panjangnya. Jadi dia punya utang jangka panjangnya nambah gitu. Berarti hal ini meningkatkan resiko gagal bayar perusahaan. Nah, dari situ kalau sebagai analis, kalau kita punya data yang lengkap maksudnya kita punya data prospek perusahaan, data kegiatan perusahaan dan lain sebagainya. Contohnya ini Unilever ya. Berarti kita harus bisa menelisik, menganalisa gitu. Jadi ini sebenarnya utangnya buat apa? Apakah emang benar-benar butuh kita utang? Terus habis itu apa yang dipakai buat jaminan? Terus tujuan utang itu apa? Buat ekspansi kah? Apakah perusahaan lagi beli peralatan baru, perlengkapan baru, tanah dan lain sebagainya, ataukah dipakai buat investasi untuk menghasilkan keuntungan dan lain sebagainya. Jadi fungsi dari analisa itu. Jadi bukan cuma memberikan data, informasi, perusahaan itu mengalami penurunan, bukan cuma itu, tapi kenapa penurunan, untuk apa dan lain sebagainya.
Oke, terus selanjutnya ini ada analisa laporan laba rugi. Kalau sebelumnya adalah neraca, yang ini ada laba ruginya. Laba rugi itu berarti kan laporan yang endingnya mau ngasih tahu apakah perusahaan itu untung atau rugi. Kalau dia positif berarti dia untung, kalau dia negatif itu berarti rugi. Nah, di sini yang bisa kita jadi sorotan adalah ini sama ya seperti yang tadi. Jadi penjualan bersih tahun ini dikurangi tahun kemarin, hasilnya ini. Kemudian mau tahu persentasenya berarti 3569 dibagi dengan 36484,030 ya. Oke. Hasilnya 9,8%. Jadi ada peningkatan penjualan sebesar 9,8%, yang artinya mungkin kita bisa bilang oh nggak apa-apa, tadi katanya utangnya naik, tapi alhamdulillah nih masih bisa ditutupi dengan penjualannya ternyata naik juga gitu. Ini penurunan aset dan peningkatan utang yang tadi itu untungnya bisa diikuti oleh peningkatan penjualan bersih yang naik 9,8% ya. Namun ternyata juga tetap harus diperhatikan beban usaha yang naik juga 9,8%. Beban mana? Total beban usaha. Beban usaha itu berarti beban atau pengeluaran atau biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk beroperasi. Jadi contohnya biaya bahan baku, biaya SDM, biaya administrasi. Nah, itu semua adalah masuk ke biaya usaha gitu ya. Biaya untuk running dari usaha tersebut gitu. Jadi ternyata juga mengalami peningkatan sebesar 9,8% gitu. Agak-agak imbang jadinya kan. Tapi setelah kita lihat ke bawah, pada akhirnya peningkatan penjualan itu ternyata diikuti dengan peningkatan laba. Jadi laba bersihnya dia sudah dikurangi semua biayanya itu ternyata mengalami kenaikan kok dari tahun lalu sebesar 9,2%. Ini artinya walaupun harga pokok penjualan dan total beban usaha meningkat, kita lihat jadi beban untuk ngasilin produknya meningkat 9,9%, terus beban usahanya juga meningkat 9,8%, tapi ternyata Unilever ini masih tetap bisa mencetak peningkatan laba bersih kok. Dia nggak stuck, dia nggak turun, jadi dia masih bagus. Ternyata dia masih bisa meningkatkan laba bersihnya dia, sehingga bisa menutupi utang-utang yang akan jatuh tempo. Oke, kurang lebih seperti itu analisanya. Nggak harus sama persis, yang penting dilihat mana yang kayaknya kok mencurigakan atau aneh, atau yang bisa dijelaskan atau bisa dianalisa lebih lanjut kayak gitu. Oke, tugasnya sama seperti yang tadi. Jadi di sini ada neraca, di sini ada laba rugi. Ini PT Bagas Perkasa Jaya. Jadi kalian bukan cuma ngitung aja, tapi kalian juga harus membuat analisa. Kira-kira gimana, kenapa gitu ya. Terus kemudian ini dalam ribuan rupiah. Kalau dalam ribuan rupiah berarti semua ini ditambahin 3 angka ke belakang ya. 3 angka ke belakang. Oke. Deadline minggu depan